Payne sudah mengalami beberapa kesulitan kesehatan. Pada Agustus 2023 misalnya, mantan anggota One Direction ini membatalkan konser pasca dirawat dalam rumah sakit. Oleh sebab itu, infeksi gagal ginjal yang dimaksud serius. Liam Payne sudah mengalami beberapa kesulitan kesehatan pada Agustus 2023. Misalnya, mantan anggota One Direction ini membatalkan konser pasca dirawat dalam rumah sakit. Oleh sebab itu, infeksi ginjal yang dimaksud serius. Selama seminggu terakhir saya dirawat di dalam rumah sakit sebab infeksi ginjal serius. Itu adalah sesuatu yang mana tidak ada saya harapkan terjadi pada siapapun. Serta perintah dokter adalah bahwa saya sekarang perlu istirahat juga memulihkan diri. Saya sangat senang bisa saja tampil untuk kalian semua. Kepada Anda semua yang tersebut sudah membeli tiket, saya sangat menyesal. Kami sedang berupaya untuk menjadwalkan ulang tur segera mungkin. Tetapi untuk pada waktu ini kami akan mengatasi uang tiket, jadi harap nantikan informasi terbaru dari tempat pembelian Anda. Tulisnya, Liam Payne pernah mengungkapkan di tempat masa lalu bahwa ia lahir prematur, yang dimaksud mengakibatkan ia hanya sekali mempunyai satu ginjal yang mana berfungsi. Saya sebenarnya telah mati. Saat saya lahir, saya sebenarnya telah mati, ungkapnya pada buku One Direction 2011, Dare to Dream, Life as One Direction. Dokter tidak ada bisa saja mendapatkan reaksi apapun dari saya. Jadi saya harus disadarkan, lalu meskipun tampaknya saya baik-baik saja, ada hambatan yang mendasarinya, ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa sejak usia 0 hingga 4 tahun ia mengundurkan diri dari masuk rumah sakit hingga diketahui bahwa salah satu ginjalnya tak berfungsi dengan baik. Namun pada Agustus 2012 penyanyi itu mengungkapkan bahwa ginjalnya yang mana tadinya tidaklah berfungsi sudah sembuh. Baru cuma melakukan USG pada ginjal saya, ternyata telah diperbaiki sejak saya masih bayi. Jadi sekarang saya sudah punya 2J. Tulis Liam Payne. Tidak jelas beritanya. Sarapan adalah salah satu waktu makan yang penting untuk memulai hari dengan energi yang mana cukup. Namun tanpa disadari, beberapa kebiasaan sarapan justru dapat menyebabkan penumpukan lemak pada perut, memproduksi perut buncit, dan juga mengganggu penampilan. Berikut kesalahan umum yang digunakan kerap dilaksanakan pada waktu sarapan serta menyebabkan perut buncit dilansir dari Times of India Rabu. Mengonsumsi makanan tinggi gula. Banyak orang memilih sarapan dengan makanan manis seperti sereal bergula, roti putih dengan selai, atau minuman manis. Meski memberikan energi instan, makanan juga minuman tinggi gula ini menyebabkan lonjakan gula darah yang digunakan cepat serta kemudian turun drastis, menghasilkan Anda cepat lapar kembali. Konsumsi gula berlebih juga menggerakkan penumpukan lemak di area perut. Sebagai gantinya, pilih makanan yang mana rendah gula seperti oatmeal atau roti gandum dengan telur. Sarapan tinggi karbohidrat sederhana. Makanan yang kaya karbohidrat sederhana seperti nasi putih, mie, atau roti putih kerap dijadikan menu sarapan praktis. Namun, jenis karbohidrat ini cepat diubah menjadi gula pada tubuh dan juga menyebabkan peningkatan kadar insulin yang memicu penyimpanan lemak di dalam perut. Untuk mengurangi perut buncit, disarankan memilih karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, kacang-kacangan, atau buah-buahan yang digunakan kaya serat. Kolesterol merupakan jenis lemak yang digunakan diproduksi oleh hati, kemudian diperlukan oleh tubuh. Meski begitu, kadar steroid yang dimaksud tinggi mampu membahayakan kondisi tubuh. Berikut adalah tanda-tanda atau gejala lemak darah tinggi yang dialami oleh wanita, seperti dilansir dari Times dari berbagai sumber. Nyeri dan juga pegal. Timbulnya rasa nyeri lalu pegal pada bagian tubuh tertentu merupakan salah satu tanda atau gejala lipid tinggi pada wanita. Kolesterol akan menyumbat pembuluh darah pada tubuh yang digunakan, mengakibatkan beberapa bagian tubuh tidaklah menerima pasokan oksigen pada darah secara maksimal. Jika demikian, badan akan merasakan pegal serta juga nyeri di dalam bagian tertentu seperti kaki juga tangan. Kepala pusing. Kepala pusing termasuk gejala individu wanita mengalami lemak darah naik. Pusing merupakan salah satu jenis sinyal yang diberikan oleh tubuh ketika untuk memberitahu bahwa tubuh kekurangan oksigen dari darah yang tersebut mengalir tiada lancar dikarenakan tersumbat kolesterol. Nyeri dada. Gejala lemak darah tinggi pada wanita ini akan muncul atau dirasakan ketika steroid
menyumbat pembuluh darah yang dimaksud mendistribusikan oksigen dari dan juga menuju jantung. Biasanya nyeri dada hanya sekali terjadi sebentar atau sementara, tergantung bagian pembuluh darah mana yang mengalami penyumbatan. Nyeri pada dada juga mampu menjadi gejala penyakit jantung. Jika gejala ini dibiarkan, penderita dapat terkena serangan jantung bahkan stroke, yang mana pastinya membahayakan nyawa penderita. Pendapat meredup atau gelap. Gejala lipid tinggi ini disebabkan oleh tersumbatnya aliran darah pada bagian mata, sehingga kinerja mata tidaklah maksimal. Mata akan mendadak meredup, berbayang, atau bahkan tanpa peringatan gelap. Ditambah bagi wanita yang tersebut sedang mengalami menstruasi, gejala yang mana didapatkan bisa jadi lebih lanjut parah dari yang mana biasanya dirasakan. Aspek kesehatan reproduksi pria sekarang ini sudah pernah menjadi faktor penting menjaga kualitas hidup dan juga kesejahteraan secara keseluruhan. Organisasi Kesejahteraan Planet baru-baru ini mengungkapkan bahwa infertilitas telah terjadi menjadi hambatan global yang tersebut mempengaruhi sekitar 1 dari 6 pasangan di tempat seluruh dunia. Dalam era modern yang tersebut serba cepat ini, banyak pria dewasa yang tersebut mengalami penurunan vitalitas serta kesuburan, yang mana seringkali tidak ada disadari. Zat-zat seperti zat perkemudian polyfluoroalkyl, material nano, pestisida, lalu senyawa mengganggu endokrin menjadi perhatian utama. Zat-zat ini tersebar luas pada produk-produk sehari-hari seperti sabun, sampo, bungkus makanan, botol air, lalu barang-barang konsumen lainnya. Faktor lainnya seperti stres, pola makan tidaklah sehat, dan juga kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi kemampuan fisik reproduksi, sehingga penting bagi pria untuk memperhatikan aspek ini demi menyokong kebugaran tubuh secara menyeluruh. Olahraga kemudian konsumsi makanan sehat seperti herbal diyakini mampu memperbaiki kualitas kondisi tubuh reproduksi pada pria. Salah satunya dengan mengonsumsi skincare Tegen. Hasil berbahan dasar herbal untuk menyokong vitalitas sekaligus meningkatkan kesuburan pria telah terdaftar di dalam BPOM lalu mempunyai sertifikat halal MUI. Produk ini terdiri kombinasi materi alami yang dimaksud telah dilakukan terbukti khasiatnya seperti jahe merah, ginseng, pasak bumi, dan juga lada hitam. Setiap material memiliki peran unik seperti jahe merah berfungsi sebagai penghangat lalu meningkatkan sirkulasi darah. Ginseng dikenal sebagai adaptogen yang dimaksud membantu menurunkan stres dan juga meningkatkan energi. Pasak bumi berkontribusi pada peningkatan vitalitas kemudian kesuburan, dan juga lada hitam yang meningkatkan penyerapan nutrisi pada tubuh. Ryan Karsten, kreator konten inspiratif, baru-baru ini menanggapi tren tersebar luas mengenai konsumsi gula yang muncul dari konten Stitch. Dalam tanggapannya, Ryan membenarkan bahwa tubuh manusia memang benar membutuhkan gula. Namun Ryan menegaskan bahwa konsumsi gula berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan, khususnya di konteks meningkatnya persoalan hukum penyakit gula pada waktu ini. Menurut Ryan, walaupun gula menjadi keperluan tubuh, bukan berarti kita harus terus-menerus mengonsumsi gula di jumlah keseluruhan banyak. Ryan menyarankan alternatif yang lebih lanjut sehat, yakni mengganti gula biasa dengan gula lontar. Gula lontar yang mana berasal dari pohon lontar dianggap sebagai pilihan yang lebih banyak alami, serta memiliki zat yang lebih besar aman bagi kesehatan. Namun Ryan juga mengingatkan bahwa pembaharuan pola makan hanya tidak ada cukup. Melindungi kebugaran harus diadakan secara menyeluruh, termasuk dengan berolahraga secara rutin lalu konsisten. Ryan menyarankan olahraga seperti lari, gym, atau aktivitas fisik lainnya digunakan disukai. Kunci dari semua ini adalah konsisten. Tidak peduli jenis olahraga apa yang kamu pilih, asalkan dijalankan secara rutin dan teratur. Tambahnya, selain olahraga, Ryan juga mengingatkan pentingnya mengubah gaya hidup secara keseluruhan, mulai dari pola tidur, pola makan, hingga manajemen stres. Menurutnya, inovasi yang digunakan berkelanjutan lalu konsisten akan mengakibatkan hasil yang dimaksudkan signifikan bagi kebugaran kita pada masa depan.